sebetulnya sudah begitu banyak ya pandangan yang disampaikan oleh para ahli, para tokoh juga ya. Dan juga saya lihat alasan-alasan yang dia disampaikan itu sangat masuk akal, sangat rasional. Ya, mungkin dibatasi, tetapi yang dibatasi itu yang sedikit itu nampaknya ya sangat rasional begitu ya, sangat objektif. Sebaliknya kelompok sebelah, kelompok penggagas ini nampaknya kehilangan akal sehatnya begitu, kehilangan alasannya untuk lebih jauh, lebih dalam meyakinkan kita semua pentingnya menunda pemilu itu. Sampai saat ini saya mohon maaf sampai tanya-tanya apa sebetulnya yang kepentingan dibalik teman-teman yang menghendaki dan begitu kokoh untuk mempertahankan gagasan supaya pemilu ini ditunda. Sampai saat ini terus terang kami tidak menemukan alasannya. Dalam sebuah diskusi semacam ini juga, kami sebetulnya secara terbuka dan mungkin agak menyentuh jantung kekuasaan, Mas. Ketika saya ditanya sebetulnya oleh pos waktu itu, ini siapa sebetulnya di balik gagasan ini? Siapa sebetulnya yang punya kepentingan, kan gitu Mas. Sebetulnya kalau kita mau objektif, pertanyaan kita adalah siapa sih yang punya kepentingan untuk menunda pemilu ini? Dan apa alasannya sebetulnya? Apa tujuannya? Kalau saya melihat rangkaian cerita tentang gagasan ini muncul ke arena publik, dimulai dari Menteri Investasi, kemudian disambung oleh Ketua Umum PKB, kemudian oleh Ketua Umum PAN, kemudian Ketua Umum Golkar, saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa kehendak ini, keinginan ini, gagasan ini adalah gagasan yang tidak muncul begitu saja sebagai wacana publik untuk didiskusikan, ya. Tetapi wacana ini adalah percikan. Saya sampaikan percikan api dari sebuah sumber api yang dahsyat sebetulnya. Dan sumber dahsyat api itu adalah, mohon maaf ya istana dan tentu teman-teman sekitarnya itu. Nah, itulah yang saya katakan ada panggung depan, ada panggung belakang. Tentu banyak pihak yang menuding dan menganggap apa yang saya sampaikan adalah sebuah tuduhan, tapi saya bisa menjelaskan itu dengan masuk akal. Apa masuk akalnya? Masuk akalnya itu adalah, ya itu tadi, yang menyampaikan itu adalah para pembantu presiden. Ya, Menteri Investasi tadi, Menko Ekonomi, yang juga Ketua Umum partai, ya. Kemudian juga Ketua Umum partai politik yang sampai saat ini adalah berada dalam pendukung utama pemerintah. Ya, oleh sebab itu, kalau ada anggapan, kesimpulan bahwa ini sebetulnya bukan wacana biasa, wacana akademik begitu ya, bukan wacana umum di kalangan aktivis kayak kita ini, tapi ini sebuah pantulan kehendak yang begitu kuat sebetulnya dari sekelompok orang, termasuk Pak Jokowi sendiri yang memang punya keinginan untuk mempertahankan kekuasaan sampai tahun 2027 dengan menunda pemilu itu. Memang apa yang saya sampaikan ini telah dibantah oleh juru bicara Presiden dan juga Bapak Presiden sendiri, dan kemudian oleh Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Tetapi apa yang disampaikan, penegasan yang dia sampaikan sama sekali tidak menjawab apa yang menjadi kegalauan publik selama ini.
Apa yang menjadi kegelisahan publik selama ini adalah yang tadi saya sampaikan, bahwa ada dugaan yang begitu kuat Presiden Jokowi dengan kelompok-kelompok partai politik pendukungnya, dan tentu juga dengan pengusaha-pengusaha di belakangnya, memang ada keinginan yang begitu kuat untuk memperpanjang masa jabatannya sampai tahun 2027 dengan cara menunda pemilu. Tetapi tentu supaya tidak ada kesan wacana ini nampaknya bersifat subjektif kekuasaan, maka muncul narasi yang kemudian juga menyambung di mata publik, yaitu kepentingan untuk menjaga kesinambungan program-program pembangunan yang sifatnya strategis yang sudah ada pada saat ini, seperti pembangunan. Kemudian juga ada wacana populisme yang kesannya populisme itu, yaitu kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi di atas 70%. Kemudian tentu ada kondisi ekonomi yang tidak begitu bagus, malah ada lebih konyol lagi, ada pendukung yang mengait-ngaitkan ini perang Rusia lawan Ukraina menjadi salah satu sebabnya juga. Jadi macam-macamlah alasan yang coba dibangun oleh kelompok ini untuk meyakinkan publik. Tetapi nuansanya sebetulnya lebih untuk menakut-nakuti publik supaya ya menerima begitu saja apa yang menjadi wacana yang diproduksi. Jadi wacana yang sengaja diproduksi oleh istana ya, untuk mendapatkan respon publik. Lalu kemudian ada yang mengatakan, nah ini permintaan rakyat, tapi sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Jajang tadi, hasil investigasinya nampak sekali bahwa ya rakyat yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang sebetulnya disuruh untuk menyampaikan pandangan atau pendapat semacam itu. Jadi ada ketidaktegasan sikap Presiden, sikap Menko Polhukam. Jadi apa yang menjadi kegalauan publik sebetulnya belum dijawab oleh Bapak Presiden dan juga Menko Polhukam, ya, sehingga sampai saat ini isu ini masih menjadi isu yang sungguh-sungguh mencemaskan publik, ya, mencemaskan rakyat. Tidak bisalah Menko Polhukam atau Presiden mengatakan bahwa ini adalah wacana publik, ya, hak masyarakat untuk berpendapat, hak masyarakat untuk menyampaikan pandangan, dan di lain pihak Presiden mengatakan ya tetap patuh pada konstitusi. Itu kalau hanya itu saja, itu tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi ketika yang tadi saya katakan bahwa wacana ini adalah wacana yang diproduksi oleh sebuah kelompok kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, maka di situ muncul kerisauan kita. Disitulah muncul kegelisahan kita. Mengapa kita gelisah? Persis apa yang tadi disampaikan oleh Mas Jamaluddin tadi, ya, kita sungguh gelisah karena ini keinginan yang jelas-jelas menabrak konstitusi, ya, keinginan yang jelas-jelas tidak sejalan dengan faham konstitusionalisme yang sebetulnya faham yang menjadi dominan, mainstream, inti kekuatan demokrasi, ideologi demokrasi itu adalah menguatnya paham konstitusionalisme itu. Kemudian alasan yang ketiga adalah kerisauan kita mengenai demokrasi kita di ujung tanduk. Ya, demokrasi kita pada saat ini sebetulnya boleh dibilang mengalami lesu darah, ya, mati suri sebetulnya. Jadi kita semua kecewa kalau ini sungguh-sungguh terjadi karena itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang merebut kekuasaan dengan menggunakan perangkat demokrasi, tetapi kemudian setelah menjadi pemimpin, dia justru menggunakan perangkat demokrasi untuk
secara langsung dan tidak langsung mematikan perangkat, melumpuhkan perangkat-perangkat demokrasi tadi sehingga dia tetap eksis. Nah, salah satu indikasi agenda untuk mematikan perangkat-perangkat demokrasi itu ya itu tadi munculnya keinginan untuk menunda pemilu yang jelas-jelas menjadi konsensus utama, perangkat utama untuk menegakkan demokrasi dan paham konstitusionalisme tadi. Belum lagi yang tadi disampaikan oleh Mas Azang tadi soal pelemahan ya institusi-institusi pengawas seperti Mahkamah Konstitusi, ya KPK dan lembaga-lembaga peradilan lainnya. Kemudian juga suka atau tidak suka, betul sekali tadi disampaikan bahwa parlemen kita pada saat ini betul-betul hanya menjadi stempel kebijakan pemerintah. Jadi memang kalau mau kata kasar yang lebih jelek lagi, sebetulnya parlemen kita pada saat ini mengalami kelumpuhan sebetulnya. Jadi dengan kelumpuhan ini maka tidak ada kontrol politik tentunya, dan kemudian penguasa satu-satunya itu adalah presiden, kekuasaan eksekutif yang tentu puncaknya itu adalah presiden yang kemudian menggunakan segala kewenangannya untuk kemudian membawa kita semua ke jalan otoritarianisme. Saya rasa ini bukan soal kita setuju atau tidak setuju, tetapi ini hal yang harus kita lawan, harus kita tolak karena ini sungguh mengancam masa depan kita. Ada yang menyampaikan kepada saya kenapa Demokrat menolak. Ya, padahal pragmatis pemilu ditunda sampai 2027 kan ya bisa makan gaji buta kita. Tapi saya rasa kita tidak berpikir seperti itu, ya kita memilih jalan menjadi politisi. Ya, saya rasa siapapun tidak ada maksud untuk hanya mau makan gaji buta atau memperpanjang kekuasaan tanpa legitimasi, dan tentu tidak sejalan dengan paham demokrasi yang kita anut. Jadi sebetulnya sikap kami sebagai partai politik ya jelas sekali menolak bukan wacana tapi menolak dengan tegas keinginan kehendak presiden dan oligark yang ada di belakangnya untuk menunda pemilu dan mempertahankan kekuasaan tanpa sampai 2027 itu. Maka kemudian kami secara terbuka juga menanyakan apa yang menjadi instrumennya untuk memperpanjang kekuasaan dan menunda pemilu ini. Itu sama sekali tidak ada. Di dalam konstitusi, memperpanjang kekuasaan presiden itu tidak dimungkinkan. Itu menjadi alasan presiden bisa di-impeach. Tetapi konstitusi kita memungkinkan untuk memperpendek masa jabatan presiden, manakala presiden diberhentikan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, kemudian yang kedua alasan mangkat, kemudian alasan berhenti. Itu di dalam konstitusi kita, Mas. Ada masing-masing resikonya. Kalau diberhentikan itu melalui usulan DPR, kemudian Mahkamah Konstitusi, kemudian MPR. Kalau dia mangkat, tentu langsung kalau mangkat presidennya, MPR tentu bersidang ya untuk melantik otomatis wakil presiden menjadi presiden. Tetapi kalau misalnya presiden dan wakil presiden juga mangkat, maka tentu harus ada mekanisme yang baru. Kan begitu dia. Kemudian yang ketiga, kalau presiden dan wakil presidennya berhenti, bukan karena diberhentikan, bukan juga karena mangkat, tapi berhenti itu bisa alasan konstitusional, Mas Agri. Apa alasan konstitusional? Kalau tidak ada pemilu, tidak ada presiden. Kalau nggak ada presiden dan wakil presiden dan nggak ada pemilu, maka siapa yang bertindak sebagai presiden dan wakil presiden sementara? Itu kan nggak ada.
Nah, di dalam konstitusi kita sebetulnya dikasih ada solusinya. Solusinya yaitu bahwa presiden dan wakil presiden kalau tidak ada pemilu, dia harus berhenti, tidak bisa dia memperpanjang kekuasaan. Nah, lalu bagaimana menjalankan kekuasaan pemerintahan? Menjalankan kekuasaan pemerintahan kalau diberhentikan dengan alasan konstitusional, misalnya alasan melanggar konstitusi, atau meninggal dunia, atau dua-duanya diberhentikan, maka ya, secara konstitusional, konstitusi memberikan solusinya, yaitu triumvirat itu. Jadi menteri Menlu, kemudian Menhan, kemudian Mendagri akan menjadi pelaksana presiden sampai pemilu berikutnya. Itu kan diatur dalam konstitusi nanti. Jadi dengan demikian, kalau toh misalnya katakanlah presiden dan DPR ya, karena menurut saya kan DPR sekarang ini kan sama dengan presiden, karena semua pendukung presiden kan, yang oposisinya sangat lemah. Maka sebetulnya penjawab utamanya ini adalah pada presiden. Kalau katakanlah nanti anggaran untuk penyelenggaraan pemilu oleh presiden dan DPR karena habis anggaran kita ini untuk membangun IKN, maka tentu tidak ada pemilu. Nah, dan kalau tidak ada pemilu, ada anggapannya itu tadi. Kalau tidak ada pemilu, maka otomatislah presiden dan wakil presiden diperpanjang masa jabatannya. Ya mungkin instrumennya nanti dia akan bikin perpu. Tapi nggak bisa begitu. Sebelum dia bikin perpu, maka dia sudah bisa dituduh impeachment, dituduh melanggar konstitusi. Karena dengan sengaja tidak mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu. Kesengajaan untuk tidak menyediakan anggaran untuk pemilu adalah sebuah kejahatan konstitusi. Ini constitutional crime. Dan resikonya sangat berat untuk presiden dan wakil presiden tentunya, kalau dua-duanya setuju. Jadi konstitusi kita sebetulnya sangat jelas. Oleh sebab itu, Mas, kalau ini dipaksakan, apakah ini bisa? Nggak bisa. Tapi bisa di kelompok-kelompoknya secara sengaja mengabaikan konstitusi, aturan mainnya ini diabaikan, dan yang ditonjolkan adalah pendekatan kekuasaan, maka ya jadilah kan begitu. Dan kalau terjadi nanti, saya yakin nanti seperti tahun 59, tahun 60 waktu Presiden Soekarno menerbitkan dekret 5 Juli 59. Setelah dia menerbitkan dekret 5 Juli 59, maka DPR hasil pemilu tahun 55 dipecat semua sama dia. Lalu dia mengangkat DPR baru dan wajib menandatangani surat pernyataan loyal kepada presiden Bukan tidak mungkin nanti seperti ini lagi. Dan ini dilakukan persis untuk menyelamatkan IKN. Masa IKN lebih diutamakan daripada negara Republik kita ini? Masa IKN lebih diprioritaskan daripada pemilu? Saya rasa ini menjadi pertanyaan publik yang saya tidak tahu kalau publik menganggap ini sebagai sebuah kewajaran demokrasi ya, atau kepatuhan demokrasi. Tapi bagi kami ini adalah sebuah pelanggaran berat terhadap konstitusi, bahkan tidak dalam bahasa yang lebih lugas saya katakan ini adalah constitutional crime, kejahatan konstitusi yang dilakukan oleh seorang kepala negara. Ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi, pengkhianatan terhadap rakyat, dan hukumannya itu kalau di negara lain ya bukan hanya pemberhentian, tapi bisa lebih berat dari itu. Nah, ini sungguh-sungguh sebuah kejahatan demokrasi, sebuah kejahatan konstitusi. Jadi posisi kami sebagai partai politik yang lahir oleh gerakan reformasi, memanggul mandat reformasi, tidak ada kata lain selain menolak setiap langkah yang dilakukan oleh presiden ataupun kelompok-kelompok partai-partai politik yang hendak atau memaksa presiden untuk mengambil langkah-langkah merampok konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan. Apakah bisa mengubah konstitusi?
bisa aja mengubah konstitusi untuk masuk ini. Tapi kan malu kita. Kalau mengubah konstitusi untuk memperpanjang kekuasaan, ya kan aneh. Malu kita sebagai rakyat kita. Kok konstitusi diubah untuk memperluas, memperbesar kekuasaan, dan memperlama kekuasaan. Kalau mengubah konstitusi untuk kepentingan rakyat itu masuk akal itu. Dan ada mekanismenya. Ini konstitusi diubah untuk memperpanjang kekuasaan dan juga untuk memperbesar kekuasaan. Menurut saya tidak masuk di akal. Ya bukan soal tunda pemilu atau tunda IKN-nya. Kami dari awal sebetulnya kan kita juga termasuk menolak proyek IKN ini ya. Karena kami anggap penolakan kami itu tidak ada manfaatnya, maka kemudian kami memformulasikannya itu dengan bahasa menyetujui dengan catatan. Tapi sebetulnya menolak dengan catatan. Jadi dua hal yang secara substantif sama, tetapi intinya adalah ya kita tentu agenda pindah ibu kota itu adalah hal yang ide yang sangat baik, tetapi kan timingnya belum tepat di saat situasi dan kondisi ekonomi kita yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan proyek besar itu. Jadi apa yang kita mau capai sebetulnya dengan mengorbankan sebuah proses yang harus kita ikuti sesuai dengan konstitusi yang menjadi aturan main pokok di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalau aturan main pokok ini kita abaikan, maka itu sama dengan kita menyerahkan kepada alam untuk merebut kekuasaan. Begitu. Dan ini preman politik untuk merebut kekuasaan ini karena ya tidak ada wasit lagi, tidak ada aturan main ya, siapa kuat dia yang berkuasa. Dan begitu, maka homo homini lupus ya. Jadi satu kelompok akan membunuh manusia yang lainnya supaya dia tetap berkuasa, dia tetap bisa melanggengkan kekuasaan. Saya rasa inilah posisi kami, ya, posisi politik secara konstitusional ataupun moral, sikap kami jelas sekali menolak wacana, dan sampai saat ini kami tetap menuntut Presiden Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas, apakah setuju atau menolak ya keinginan sekelompok orang itu untuk memperpanjang kekuasaan dengan menunda pemilu. Jawaban yang disampaikan oleh beliau selama ini bagi kami masih 50-50. Ya, antara menunda, antara setuju satu kaki dan satu kakinya juga masih menunggu. Padahal menurut kami Presiden tidak ada pilihan lain dalam situasi begini, harus menolak sebab itu merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi, dan sumpahnya pada saat pelantikan adalah setia pada konstitusi. Ya, itu sumpah Presiden, saya baca lagi dalam konstitusi, setia kepada konstitusi. Bagaimana kalau rakyat mendesaknya, katakanlah majoriti rakyat mendesaknya untuk tetap Presiden, nggak usah pemilu, tetap jadi Presiden, tetap harus dia tolak. Sebab apa? Itu melanggar konstitusi. Demokrasi kita bukan demokrasi seperti itu. Demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional, demokrasi kehendak rakyat yang dibatasi oleh konstitusi. Jadi walaupun kehendak rakyat ingin Bapak Jokowi 3 periode atau perpanjang masa jabatan ya dengan melanggar konstitusi, beliau harus menolak sebab sudah ada konstitusi yang sudah ditetapkan sebelumnya bahwa masa jabatannya hanya 2 periode dan dia setia untuk itu.